Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Zulkarnain, NIM PPG 24011111075. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 11 A5 dengan materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tabligh, dan dakwah sebagai salah satu syarat mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Silakan duduk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Hadir ada? Hadir. Oke. Kalau semuanya hadir, jadi jumlah kita itu 24 orang ya. Mahasiswa. Alhamdulillah semuanya hadir dalam pertemuan kita hari ini. Baiklah anak-anak, pertemuan kita hari ini alangkah lebih baiknya supaya di setiap kali perbuatan yang kita lakukan itu diawali dengan doa. Karenanya akan lebih baik sekali lagi untuk mengawali proses pembelajaran kita hari ini, kita akan mengawali dengan sama-sama berdoa yang nantinya akan dipimpin oleh dua kelas. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Sebelum kita memberi pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, alhamdulillah. Kemudian berikutnya seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan mengawali juga proses pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama tadarus Al-Quran. Jadi silakan yang bawa Al-Quran atau boleh dibuka yang ada aplikasi Al-Quran digital, silakan dibuka surah Al-Imran ayat 104 dan surah An-Nahl ayat 125. Dan seperti biasa juga ketua kelas saya minta untuk memimpin tadarus kita kali ini. Silakan. Silakan buka Al-Qur'annya. Sudah siap? Siap. Marilah kita awali dengan sama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf
Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dari kita mulai berdoa sampai dengan tadarus Al-Quran bisa kita laksanakan dengan tertib. Kemudian berikutnya untuk lebih kelihatannya rapi, silakan buku dan bangkunya itu dirapikan dulu supaya terlihat bahwa kita sudah dalam proses. Oke, sudah siap? Baik. Pak Guru ingin tanya, mengawali proses belajar kita hari ini, yang ingin Pak Guru tahu adalah kita sudah belajar beberapa materi minggu lalu. Adakah yang masih ingat terkait dengan materi kita minggu lalu? Masih oke? Bisa di Tentang khutbah, Pak. Nah, khutbah apa itu khutbah? Masih ingat? Khutbah adalah ceramah atau menyampaikan. Oke, bisa diberikan aplaus dulu. Betul sekali. Alhamdulillah, minggu lalu kita sudah belajar tentang khutbah. Maka bisa kita katakan bahwa semua rata-rata mengingat dan menguasai tentang materi khutbah. Baik, untuk hari ini pertanyaan saya adalah untuk laki-laki. Pernahkah kalian menghadiri kegiatan khutbah atau Jumat? Pernah. Pernah enggak? Pernah. Ada yang tidak pernah untuk laki-laki? Ada. Tidak ada. Kalau yang perempuan? Pernah enggak? Kalau menghadiri kegiatan tabligh? Pernah. Menghadiri kegiatan khutbah? Pernah. Ada yang bisa menceritakan satu saja? Senang atau tidak? Kita pengalaman. Senang, Pak. Senang punya ilmu. Kita dapat ilmu baru. Oke. Jadi ada ilmu baru tentang kegiatan-kegiatan terkait dengan khutbah, tabligh. Oke, baik. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pembahasannya terkait juga dengan penguasaan-penguasaan yang memang anak-anak semua sudah mengetahui. Jadi, Guru rasa tidak terlalu sulit dalam proses pelajaran kita hari ini terkait dengan materi. Jadi, kemudian berikutnya materi khutbah, tabligh dan dakwah ini akan Pak Guru jelaskan sedikit. Nah, setelah itu nanti kita berdiskusi. Oke? Jadi ada beberapa tujuan pelajaran kita yang ingin kita capai dalam proses ini. Jadi yang pertama tadi sudah Guru jelaskan. Tadi pertama adalah menjelaskan tentang pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah. Dan yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip dakwah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah. Langkah-langkah apa itu? Langkah-langkah dalam melakukan khutbah, tabligh dan dakwah. Dan yang terakhir, dalam proses ini kita sudah bagikan beberapa kelompok. Maka bekerja sama untuk menguasai materi khutbah, tabligh dan dakwah. Oke. Jadi beberapa tujuan itu yang ingin kita capai nanti setelah proses pembelajaran kita selesai. Baik, sedikit terkait dengan materi khutbah, tabligh dan dakwah. Kita mulai dari khutbah.
Khotbah ini berasal dari kata khotoba yang khotbatan. Khotbatan. Oke. Maknanya apa khotbah? Ceramah atau menyampaikan. Atau menyampaikan. Kalau ceramah dalam khotbah itu ada ketentuan-ketentuan tertentu, baik yang khotbah isi maupun yang menyampaikan khotbah. Kalau yang menyampaikan itu namanya apa? Khotib. Oke. Kalau yang menyampaikan namanya khotib. Kalau yang disampaikan namanya khotbah. Khotbah yang disampaikan. Oke. Khotbah yang disampaikan. Kalau yang menyampaikan itu adalah khotib. Bisa dimengerti? Kemudian yang kedua terkait juga dengan dakwah. Tabligh. Tabligh. Oke. Asal katanya ada yang tahu? Asal katanya tabligh. Balagha yuballighu tablighon, artinya menyampaikan. Oke, sama ya. Ini rata-rata secara keseluruhannya tujuannya apa? Tujuan khutbah tabligh dakwah itu adalah sama, menyampaikan. Ini adalah menyampaikan. Ada satu hadis yang mengatakan sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Itu ada yang tahu? Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah kepadaku sekalipun itu satu ayat. Itu jadi makna dari tabligh. Kemudian dakwah. Ada yang tahu asal kata dari dakwah? Da'a yad'u dakwatan. Yang artinya tadi apa? Mengajak. Baik. Tadi kalau khutbah ini orangnya itu namanya khotib. Kalau tabligh orangnya itu namanya balik. Kalau dakwah dai. Seorang pendai, seorang mubalik, seorang khotib. Jadi secara keseluruhan khutbah tabligh dakwah itu adalah mempunyai arti yang sama, adalah menyampaikan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Oke, apa? Bisa lebih jelas lagi nggak mengenai syarat-syarat dari khutbah dakwah dan tabligh? Oke. Oh ya, tadi belum disampaikan ya. Terkait dengan syarat khutbah tabligh dan dakwah. Bisa dilihat di layar terkait dengan syarat dari khutbah tabligh dan dakwah. Oke. Baik. Bisa kelihatan? Bisa. Ini tadi yang dipertanyakan terkait dengan syarat dari khutbah tabligh dakwah. Rata-rata dari ketiga materi ini adalah mempunyai syarat yang sama. Yang pertama adalah kalau kita Islam memungkinkan tak orang menyampaikan sebuah nasihat? Oke. Kalau balik, orang yang tidak balik dipercaya enggak? Karena balik itu diartikan sebagai tahu mana yang baik dan mana yang baik. Oke. Berakal sehat.
orang tidak waras di jalan kalau mereka ceramah itu bisa dipercaya nggak? Kemudian syarat untuk naik sebagai khotib itu bisa? Ya kan? Maka wajib dalam posisi ini syarat dari khutbah tabligh dakwah itu adalah mempunyai akal yang sehat. Kemudian yang terakhir, menguasai ilmu. Mustahil orang mau ceramah, orang mau berdakwah, naik jadi khotib itu tidak menguasai dari ilmu agama. Jadi salah satu dari ketentuan yang harus itu adalah menguasai ilmu agama. Kalau misalnya kita hanya menguasai sedikit, paling tidak harus dipelajari lagi untuk syarat sebagai seorang. Jadi ada 4 ini: Islam, balik, berakal sehat, kemudian ini adalah beberapa syarat terkait dengan khutbah, tabligh dan dakwah. Sering ngerti ya? Bisa. Baik. Selanjutnya adalah dari materi ketiga ini terkait dengan khutbah, tabligh, dakwah. Sekali lagi kita dalam proses kita dalam menyampaikannya itu adalah harus dengan sopan dan santun. Itu mau'izatil hasanah. Jadi mau'izatil hasanah itu dengan tingkah laku yang baik. Misalnya kalian mau ceramah kalau pegang pisau. Misalnya pegang pisau mau kasih perintah orang sholat dengan menggunakan pisau. Kadang-kadang orang tidak bisa menerima. Jadi orang bisa menerima itu dengan mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik, dengan lembut, dengan ceramah. Maka sekali lagi adalah silakan menyampaikan segala sesuatu itu dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang keras. Oke, bisa dimengerti ya? Baiklah, anak-anak sekalian, Pak Guru sudah menjelaskan beberapa terkait dengan materi, kemudian tujuan kita sudah Guru bacakan. Maka hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita infokan minggu lalu, akan kita bagikan menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ini akan beberapa proses belajar yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi atau menganalisa daripada video tentang khutbah. Sudah siap ya? Ya. Oke. Ini sudah kita sudah bagikan kelompok. Maka silakan nanti akan Pak Guru tampilkan video dan silakan dianalisa oleh masing-masing. Oke. Disiapkan buku masing-masing kelompok. Kemudian nanti silakan dianalisa dari hasil tontonan video terkait dengan khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersyukur memuji Allah atas nikmat-nikmat yang senantiasa Dia berikan. Allah berikan kepada kita kesehatan badan, Allah titipkan kepada kita waktu, dan Allah tanamkan di dalam hati kita iman. Sesungguhnya semua itu merupakan nikmat yang sudah pantas kita syukuri. Allah berkata di dalam Al-Quran, wa
ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah yang sudah kalian terima, maka niscaya kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Karena sudah begitu banyak nikmat yang kita terima itu. Karena itu Allah tidak meminta kita agar menghitung-hitung nikmat. Allah hanya minta kita mensyukurinya. Syukurilah ia dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurilah nikmat itu dengan menggunakannya melakukan amal saleh. Syukurilah dengan menanamkan keyakinan di dalam hati bahwa tidak ada satupun yang kita miliki dalam hidup ini melainkan semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa ta'ala menambah nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Karena Dia berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka pasti aku akan menambahnya. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Mari kita laksanakan semua yang Allah perintahkan. Karena tidak ada satupun yang diperintahkan Allah melainkan ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Dan tidak ada satu perbuatan pun yang dilarang oleh Allah Ta'ala melainkan karena ada mudaratnya bagi kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita perhatikan kehidupan orang-orang hebat yang ada di dalam sejarah kehidupan kita, kita sebutlah mungkin Buya Hamka. Beliau lahir di Sumatera Barat, membesar di dalam lingkungan agama, diberi oleh orang tuanya pendidikan agama yang baik. Lalu kemudian beliau pindah ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Jakarta. Setelah itu beliau berprestasi, mampu berhasil menduduki jabatan tertinggi dalam ulama, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Namun setelah itu beliau meninggal dunia. Bila kita lihat Presiden Soekarno juga seperti itu, lahir di Surabaya, kemudian bergolaklah Indonesia ini. Beliau memproklamirkan kemerdekaan, lalu kemudian menjadi presiden selama 20 tahun, dan setelah itu beliau meninggal dunia. Tak jauh dari itu ada B.J. Habibie, lahir di Sulawesi Selatan. Allah anugerahkan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan beliau pernah dinobatkan sebagai orang Indonesia yang paling cerdas. Karena cerdas lalu mendapat beasiswa belajar di Jerman, pulang menjadi Menteri Sains dan Teknologi. Setelah itu menjadi Wakil Presiden, setelah itu menjadi Presiden, dan setelah itu beliau meninggal dunia. Apa kesimpulan dari hidup ini? Apapun karir yang kita miliki, sesungguhnya akhir kehidupan kita tetap sama. Apapun prestasi yang kita punyai dan yang sudah kita hasilkan, akhirnya kehidupan kita juga tetap sama. Semua kita akan mati. Tidak ada manusia yang abadi di atas dunia ini, karena memang dunia ini bukan tempat berlama-lama. Bukankah Allah sudah menyebutkan itu di dalam surah Ar-Rahman? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini fan. Fan itu tidak ada yang bisa bertahan lama. Kita hanya sekedar menghabiskan waktu. Seperti yang kita bacakan melalui ayat Al-Quran di dalam mukadimah tadi. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-lail. Allah menidurkan kamu malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah tahu apa yang kamu lakukan di siang hari. Sengaja Allah buat mata kita melek, di malam hari mata kita mengantuk, liyuqadha ajalun musamma, supaya kalian menghabiskan waktu yang sudah Allah tentukan untuk kalian tanpa kalian juga. Dan pada akhirnya kita akan tetap kembali kepada Allah. Summa ilaihi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setelah kehidupan ini berakhir, kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah akan memberitahu kalian tentang apapun yang pernah kalian kerjakan dulu ketika masih hidup di dunia. Sidang Jumat yang dimuliakan, maka Nabi pernah mengumpamakan hidup di dunia ini seperti merantau. Berperilakulah seperti orang di rantau yang kelak satu saat nanti akan pulang ke kampungnya. Bagaimana orang di rantau selalu berpikir tentang kampungnya dan mempersiapkan oleh-oleh untuk dibawa. Idealnya seorang manusia yang normal dia akan berperilaku seperti itu. Maka oleh karena itu
ada pesan penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat itu dan juga Rasulullah melalui hadis tadi. Pertama, gunakanlah kehidupan kita, karena hidup ini adalah modal. Kita masih bisa beraktivitas, masuk ke kantor, pergi ke tempat kerja, melakukan amal saleh, salat dengan tepat waktu, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Semua itu masih bisa kita lakukan karena kita masih punya waktu. Tetapi perlu kita ingat bahwa waktu itu bukanlah sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Kalau dia sudah pergi, maka dia tidak bisa dikembalikan lagi. Ulama-ulama kita mengumpamakan waktu itu seperti melipat kain. Bila sudah dilipat, maka dia tidak akan pernah dikembang lagi, kecuali Allah Subhanahu wa taala nanti mengembangnya di hari akhirat. Maka karena itu kerugian terbesar manusia bukan ketika mereka tak mampu mencapai cita-cita, bukan ketika mereka tidak mampu mewujudkan harapan, tapi kerugian terbesar itu ketika Allah menitipkan waktu yang cukup, namun tidak dapat digunakan waktu yang cukup itu untuk memperbaiki diri. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu begitu banyak manusia yang rugi, rata-rata rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan menggunakan waktunya itu untuk kebaikan, berwasiat dengan kebenaran dan juga mewasiatkan kesabaran. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janganlah kita sibuk mengumpulkan dunia semata-mata, karena yang hanya kita bawa setelah dunia ini selesai tidak lebih daripada 3 helai kain kafan. Sekalipun seorang yang memiliki konveksi terbesar di dalam hidup ini, dia akan pergi dengan 3 helai kain kafan. Ada orang kaya raya dengan rumah besar dan harta benda banyak, dia juga akan pergi dengan 3 helai kain kafan. Tidak boleh lebih dari itu, karena itu sia-sia. Maka seluruh harta benda yang kita kumpulkan di dalam kehidupan ini, yang kita bawa cuma 3 helai kain kafan. Karena itu ulama kita berpesan, jangan kalian terlalu menghabiskan hidup untuk mencari sesuatu yang tidak akan kalian bawa. Jangan kalian menghabiskan hidup untuk membangun sesuatu yang tidak kalian huni selamanya. Bayangkanlah bahwa satu saat nanti kalian akan terbaring di tempat yang sangat sempit, gelap, tidak ada siapa-siapa di situ, tidak ada bunyi, tidak ada teman, tidak ada anak, dan tidak ada siapapun yang menemani kita kecuali amal ibadah yang kita miliki. Hari ini kita melihat sebahagian manusia itu gila dengan kehidupan dunianya, seolah-olah mereka tidak akan mati, padahal di depan kita ada kematian dan ada kehidupan. Allah sengaja membuat itu, dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa huwa alladzi, dia yang menghidupkan antara hidup dan mati, dia yang menciptakan antara hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang baik amal ibadahnya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu yang ketiga, perbanyaklah amal ibadah kita, karena sesungguhnya yang akan kita bawa hanyalah amal ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan informasi bahwa ketika manusia mati, dia akan diantar oleh 3 perkara dalam hidupnya. Pertama, dia akan diantar oleh anaknya, oleh istrinya, oleh ahli keluarganya, oleh sepupunya, oleh ayahnya, oleh teman-teman sebekerja, teman-teman yang hidup di masa hidupnya. Dan yang kedua, dia akan diantar oleh harta bendanya. Dan yang ketiga, dia akan diantar oleh amal ibadahnya. Tetapi setelah jasadnya terbenam di dalam tanah dipadat, disiram, diiringi dengan doa-doa, maka semua yang tadi ikut mengantar itu akan kembali, kecuali satu perkara, yaitu amal soleh yang dia lakukan. Maka menangis jasad orang-orang yang sedikit amal soleh, lalu sibuk kehidupannya hanya mengumpulkan benda-benda yang tidak akan dibawa. Disitulah mereka baru sadar mengapa hidup ini salah arah, mengapa hidup ini salah tujuan. Akhirnya mereka akan menangis di situ. Andai kata mereka bisa meminta, mereka minta ingin dikembalikan lagi. Laula akhartana ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Itu permintaan orang yang sudah mati. Kenapa tidak diulurkan kematian ini ya Allah, walaupun cuma qarib, sebentar. Mereka tidak minta 3 tahun, mereka tidak minta 1 bulan, mereka cuma minta ajalin qarib. Andai kata kami cuma punya kesempatan 3 menit, berikan kepada kami 3 menit itu supaya kami bisa melaksanakan amal saleh. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya,
berusahalah menghindari dosa. Karena kita tidak tahu apakah kita sempat bertaubat dari dosa yang kita lakukan itu. Ajal tidak pernah datang yang didahului dengan pemberitahuan. Kadang pagi kita lihat seorang manusia bisa sehat, tapi ternyata sore dia sudah tidak ada. Ada orang yang berolahraga malam, namun pagi sudah innalillah. Seperti itulah kehidupan itu. Maka Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apa setiap orang itu punya batas waktu. Bila batas waktu itu sudah habis, maka mati pasti datang. Dan kalau sudah datang mati itu tak dapat dimundurkan sesaat, juga tidak dapat dimajukan walaupun juga sesaat. Oke, baik. Sudah bisa disimpulkan? Sudah belum? Sekarang Bapak Guru berikan kesempatannya terkait dengan menganalisa video. Jadi silakan didiskusikan bersama kelompok masing-masing. Nanti kalau sudah selesai, baru kita akan mulai menanggapi hasil dari analisa video yang sudah dilakukan. Oke, Pak Guru kasih kesempatan di masing-masing kelompok untuk mendiskusikannya. Silakan.
Oke, kelompok 1 sudah? Sudah. 2? Sudah. 3? Sudah saya? Sudah. Baik. Tiba saatnya sekarang kita sesuai dengan informasi Pak Guru dari awal. Silakan ditunjuk sebagai perwakilan untuk menyampaikan. Pertama adalah hasil dari analisa video, kemudian diskusi terkait dengan khutbah tabligh dakwah. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan satu hasil diskusi terkait dengan pembuatan contoh teks ceramah khutbah. Oke, ya. Sudah siap ya? Kita mulai dari kelompok siapa dulu yang berani? Kita urutkan? Ya. Oke, itu sesuai urutan kelompoknya 1, 2, 3 untuk menyampaikan hasil dari kelompok masing-masing. Silakan, siapa jadi perwakilan dari kelompok? Perkenalkan diri dari kelompok berapa? Ini suaranya yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Diansyah dari kelompok 1. Berdirinya saya di sini ingin memberikan hasil analisis video khutbah Jumat. Dari analisis kelompok kami, khutbah yang disampaikan sudah memenuhi syarat-syarat yang sah. Dalam penyampaian khutbah diisikan dengan pesan agama, disampaikan dengan cara yang santun dan bijaksana. Ini adalah metode dakwah yang efektif. Dakwah adalah usaha untuk mengajak umat manusia agar mengikuti ajaran Islam. Agar dakwah menjadi efektif, ada beberapa yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi dan konteks yang ada. 1. Dakwah dengan contoh uswah hasanah adalah mengutamakan keteladanan dari pribadi yang berdakwah, sikap, tindakan dan perilaku yang baik serta sesuai dengan ajaran Islam menjadi daya tarik yang kuat bagi orang lain untuk mengikuti. Contohnya adalah seorang pendakwah yang menjaga ibadah, berbicara dengan sopan, mengutamakan kejujuran serta peduli terhadap sesama akan menjadi contoh yang baik yang bisa menginspirasi orang lain. Sekian dari analisis dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 berikutnya, silakan dari kelompok 2. Biasa perkenalkan diri, nama dan kelompok berapa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa dari kelompok 2. Berdirinya kami di sini ingin membacakan hasil analisis video khutbah Jumat. Khutbah Jumat yang ada dalam video tersebut sudah memenuhi syarat-syarat khutbah yang sah. Khutbah disampaikan dengan memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Metode dakwah yang efektif yang pertama itu adalah dialog interaktif atau dakwah dengan dialog, melibatkan percakapan langsung antara pendakwah dan audiens. Metode yang efektif untuk mendengarkan kebutuhan dan masalah orang lain serta memberikan solusi yang sesuai dengan Islam. Naskah ceramah. Boleh baca dulu. 2. Oke, silakan. Menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang luar biasa adalah kesempatan untuk
menjalani kehidupan dengan kebahagiaan dan ketenangan. Namun, semua itu dapat terwujud jika kita mampu menjaga akhlak kita, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia dalam setiap aspek kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Akhlak yang baik adalah cermin dari keimanan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak ini sangat relevan dan berpengaruh pada hubungan kita dengan orang lain. Beberapa contoh akhlak yang bisa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berbicara dengan baik. Yang kedua, menjaga hubungan sesama manusia. Yang ketiga, sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian hidup. Yang keempat, bersedekah dan berbagi kepada yang membutuhkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia dalam setiap tindakan kita. Ingatlah bahwa akhlak yang baik tidak hanya akan membuat hidup kita lebih damai, tetapi juga akan mendekati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menjaga akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari dan mewujudkan kita pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 3, perwakilannya silakan. Das, semangat das. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiridya Saputra dari kelompok 3. Saya Dahlia Hazila dari kelompok 3. Tujuan saya di sini ingin membacakan hasil analisis khutbah Jumat dari kelompok kami. Khutbah yang disampaikan sangat menyentuh hati, tegas, lugas dan relevan dengan kehidupan. Tentunya khutbah sudah memenuhi syarat-syarat yang sah. Metode dakwah yang efektif. Dakwah yang efektif membutuhkan pendekatan yang bijaksana, santun dan relevan dengan kondisi zaman. Menggunakan berbagai metode dakwah seperti ceramah. Berikut beberapa metode yang dapat digunakan sesuai kondisi yang ada. 1. Dakwah melalui kegiatan sosial. 2. Dakwah dengan seni dan budaya. 3. Dakwah dengan media sosial. 4. Dakwah melalui contoh Lili. Luar biasa dari masing-masing kelompok ya. Untuk hasil dari analisa video, kemudian diskusi terkait dengan efektivitas metode dakwah, khutbah dan tabligh. Nah, kemudian yang terakhir, sebenarnya saya mensuruh untuk tanggapi dari masing-masing kelompok. Kita akan membacakan video dulu. Jadi itu sudah selesai untuk kita berikan tanggapan balik. Jadi sebenarnya kita mau tanyakan yang mau menanggapi untuk kelompok yang sudah disampaikan hasil dari ceramahnya. Oke, tidak Bapak refleks sendiri sudah menyampaikan hasil dari hasil dari tanggapan kelompok 2 tadi ya terkait dengan ceramah yang disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Jadi itu refleksi untuk luar biasa yang tanpa kita perintahkan untuk menanggapi langsung diberikan hasil dari tanggapannya terkait dengan ceramah yang disampaikan. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah ada? Oke. Dari beberapa proses belajar kita, mulai dari pembukaan sampai dengan hari ini sampai dengan materi kita berdiskusi, maka gimana saatnya kita menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya, aku ingin tanya nih, misalkan khutbah tabligh dakwah itu
ketika menyampaikannya dengan cara kasar. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah bisa cepat diterima atau barangkali lagi itu tidak diterima cara menyampaikan atau yang disampaikan yang tidak diterima? menyampaikan. Jadi ketika orang menyampaikan khutbah tabligh dakwah itu dengan cara yang tidak baik, maka orang itu akan sangat sulit untuk menerima isi dari yang disampaikan. Oleh karenanya kesimpulannya adalah khutbah tabligh dakwah itu apapun yang kita sampaikan harus dengan cara mau berbuat hasanah, cara tingkah laku, tutur kata yang baik, maka orang itu akan cepat untuk menerima. Maka contoh seperti tadi itu jangan sampai dilakukan. Memberikan nasihat ke orang lain itu dengan cara yang tidak baik, itu dengan cara memegang sesuatu hal yang mereka takuti. Nah itu tidak bagus untuk memberikan nasihat itu. Oke? Jadi nasihat itu harus diberikan dengan cara yang baik, dengan sopan santun, kemudian dengan bahasa dan tutur kata yang bagus. Jadi dengan cara itu orang akan cepat untuk menerima. Bisa dimengerti ya? Ya. Jadi beberapa kesimpulan dan kemudian bisa dikatakan refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Maka kita berakhir pada penghujung kegiatan proses belajar kita yang sudah kita lalui mulai dari awal sampai dengan akhir kegiatan simpulannya. Sebelum kita tutup, apa kata yang belum jelas atau mau dipertanyakan? Jelas? Oke. Untuk berikutnya sebelum kita tutup, silakan minggu depan kita akan mengadakan kegiatan T5. T5 itu juga terkait dengan khutbah tabligh dan dakwah. Silakan itu dibuat sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi insya Allah akan kita bagikan kelompok nanti pada saat pembelajaran kita mulai di minggu depan. Karena T5 ini insya Allah akan kita bagi menjadi 2 kelompok, tidak 3 kelompok lagi seperti ini. Akan menjadi 2 kelompok dan tugasnya mulai dari sekarang sebelum nanti kita bagi kelompoknya untuk membuat contoh, sekali lagi contoh khutbah tabligh dan dakwah, dan itu akan nanti dipresentasikan di depan dengan cara mengikuti kostum orang berkhutbah atau berdakwah. Oke. Bisa diganti? Bisa. Jadi itu tugasnya, silakan itu dikerjakan di rumah dan insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan kegiatan kelimanya untuk menyampaikan langsung hasil dari kerja kelompok di rumah. Oke. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Insya Allah sekali lagi minggu depan kita lanjutkan dan terima kasih untuk perhatian anak semua. Alhamdulillah kegiatan belajar kita sampai dengan hari ini berjalan dengan lancar dan kemudian alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan tadi sudah luar biasa disampaikan hasil-hasil dari diskusi kelompoknya. Maka kita akhiri proses pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.